para hadirin, para jamaah yang masih ada di luar, pakai mic yang imam, dimohon bisa masuk ke dalam masjid karena kajian akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kiram, para alim, para kiai, para masyayikh, segenap jajaran takmir Masjid An-Nur, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semuanya bisa terus ta'limul muta'allim, menuntut ilmu di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini majelis dibarengi dengan rahmat dan bangunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak lain kita semua hadir di sini tak lain juga mengharap keberkahan dari beliau. Mudah-mudahan kita semuanya kelak berkumpul kembali dengan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin muslimat, untuk kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas satu subbab, yaitu tentang hukum dan tingkatan bersuci menurut Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti akan dijelaskan dengan detail oleh Gus Muhammad Al-Fayyad. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan waktu yang sebentar dan singkat ini, apa yang disampaikan oleh beliau nanti bisa menambah manfaat dan keilmuan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami'i sahabatihi wa alihi wa sahbihi masyihin wa al-mu'minin thumma sallallahu wa sallam شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Shadaqallahul azim. Para jamaah Masjid An-Nur yang saya muliakan dan saya hormati, juga segenap pengurus takmir Masjid An-Nur, khususnya yang mendampingi kita Ustaz Bahrudin, sarjana teknik, dan segenap pengurus yang lain, para kiai, para asatidz,
Alhamdulillah, syukurillah, malam hari ini di awal tahun 2022 kita masih bisa melanjutkan majelis-majelis ilmu ini dengan harapan semoga apa yang kita mulai di tahun kemarin terus bisa berlanjut dan membawa manfaat yang besar bagi diri kita dan umat Islam secara umum. Dan insya Allah untuk 2022 ini kita ada tambahan materi, yaitu selain mengaji ilmu tafsir dengan tujuan kita lebih mengenal Al-Quran, kita juga mengaji fikih tasawuf. Fikih tasawuf artinya kajian fikih yang didasari atau lebih tepatnya dilengkapi dengan kajian akhlak tasawuf. Nah, karena ilmu fikih dan ilmu tasawuf ini merupakan salah satu dari tiang-tiang ilmu agama. Tanpa keduanya maka ilmu agama tidak lengkap. Sebenarnya ada satu lagi yang kurang, yaitu ilmu hadis. Namun karena keterbatasan waktu, ya, mungkin kita yang penting ada tambahan sehingga waski tidak ada khusus kajian ilmu hadis, tapi kita terus belajar hadis walaupun melalui ilmu tafsir atau ilmu-ilmu yang lain. Dan khusus untuk kajian fikih tasawuf ini saya secara bergantian nanti dengan kajian tafsir, insyaallah seminggu sekali tafsir, seminggu berikutnya fikih tasawuf. Itu kita akan menggunakan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sudah sering kita dengar judulnya. Namun mungkin belum tentu kita sempat untuk mempelajarinya dengan mendalam, ya. Khususnya kitab ini karena mengandung pembahasan yang sangat berbobot mengenai hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam, namun dengan pandangan dari para ulama tasawuf, karena pengarangnya, ya, yaitu Imam Hujatul Islam yang bergelar Hujatul Islam, tadi sudah disebutkan. Nama pendeknya beliau Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya Imam Muhammad, putranya Muhammad Al-Ghazali. Ini adalah seorang sufi, artinya orang yang mengajarkan akhlak-akhlak mulia kepada umat Islam dalam kehidupannya. Dan kita untuk malam hari ini insyaallah cukup istimewa karena sebenarnya dari sekian banyak pembahasan dalam kitab Ihya, saya akan memilih satu pembahasan yang cukup familiar, cukup akrab bagi kita, yaitu tentang pembahasan mengenai thaharah atau bersuci. Nah, harapannya kita ngaji dan mendapatkan barokahnya kitab ini. Kalau saya satu tujuannya para hadirin muslimin muslimat, kalau saya satu tujuannya saya itu cuma ingin dapat barokahnya pengarangnya sama kitabnya. Karena mungkin cuma ini cara kita bersilaturahim dengan pengarangnya. Karena Imam Al-Ghazali sudah wafat, beliau dimakamkan di kota Baghdad, ya. Tapi kita juga sulit kalau harus pergi ke kota Baghdad, ya. Maka mau tidak mau cuma dua, kita bertawassul membaca Fatihah dan kita yakin pahalanya akan sampai untuk beliau. Dan yang kedua, kita mempelajari bukunya atau tulisannya. Nah, ini yang mungkin menjadi pengantar, dan insya Allah tanpa perlu saya pengantari kembali untuk kajian-kajian berikutnya, berseling antara tafsir dan ini, ya. Harapannya nanti semakin menambah kemantapan kita
dalam beribadah dan beramal. Karena ada beberapa kemantapan yang harus kita kejar selama kita hidup ini, Bu, ya. Kalau ini belum dikejar maka belum bisa dibilang orang mukmin yang bagus, ya, yang baik, yang standar gitu, ya, dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Yaitu yang pertama, kemantapan dalam iman. Harus ada kemantapan dalam iman. Dan kemantapan dalam iman ini tidak mungkin tanpa ilmu. Kita hanya modal percaya saja tidak bisa kalau tanpa ilmu. Harus tahu. Dan yang kemudian, yang kedua, kemantapan dalam beribadah. Harus punya kemantapan dalam ibadah. Harus tahu ibadah-ibadah yang wajib, bedanya dengan yang sunnah. Ya. Kemudian harus juga tahu, harus punya kemantapan dalam ilmu. Nah, mungkin untuk kemantapan dalam ilmu ini sekurangnya yang dasar-dasar. Kalau tidak mampu sampai mendalam. Baik, langsung saja saya akan membacakan satu kitab dari pembahasan Ihya Ulumuddin, ya. Namanya Kitabu Asrarit Thaharah. Adapun ini ialah tentang menerangkan, kitab yang menerangkan tentang rahasia-rahasia bersuci. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita selama ini, orang bersuci seperti berwudu, membersihkan kotoran kecil atau besar, atau bertayamum, itu seolah-olah gerakan-gerakannya, bahan-bahan yang dipakai, air, debu, itu seolah-olah tidak memiliki makna. Seolah-olah memang seperti itu. Sudah juklaknya, petunjuknya, ya, cara pelaksananya. Padahal ini yang menjadi satu tambahan ilmu insyaallah bagi kita. Di balik amaliyah-amaliyah yang kelihatannya sederhana itu, seperti wudu, tayamum, bersuci, ya, dari kotoran besar, kotoran kecil, itu tersimpan atau terkandung satu rahasia yang sangat besar. Rahasia ini artinya apa? Yang dimaksud asrar ini artinya ada tujuan-tujuan kenapa yang menetapkan syariat, yaitu asyari, yaitu Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu memberikan hukum seperti ini, menetapkan hukum seperti ini. Kenapa kok nggak bersucinya misalnya, ya dengan kita berenang misalnya, atau dengan mandi dengan teknik gaya tertentu? Tidak, tapi kita simpel. Ada beberapa contoh, ya, wudu, mandi besar, kemudian tayamum, dan istinja atau membersihkan dari kencing dan berak atau kotoran besar. Nah, ini sudut pandang atau tambahan ilmu yang lain, bahwa di balik thaharah, di balik bersuci kita itu ada rahasia-rahasia. Rahasia itu bukan berarti uang atau apa, bukan. Rahasia yang dimaksud rahasia ini bukan teka-teki, tapi maksudnya yang dimaksud adalah artinya tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah SAW melalui ibadah-ibadah ini. Ya, ada tujuannya. Bahkan bersuci itu sendiri memiliki tujuan. Nah, di sini mari kita mulai dengan membaca. Saya membaca ini muqaddimahnya dulu supaya dapat barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi talattafa bi'ibadihi fata'abbadahum bin nadhafah wa afadha ala qulubihim tazkiyatan li sarairihim anwarahu wal tawfah wa adali dhawahiri tathiran laha al-ma'al makhsusa birriqati wal latafah. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin al-mustaghriqi binuril huda atraf al-alami wa aknafahu ala ali thayyibin at-tahirin salatan tunjina barakatiha yaumal makhafah wa tantaswibu junnatan bainana wa baina kulli afama. Imam Al-Ghazali memulai dengan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bunyan dinu 'alan nadzafah. Didirikan agama itu, dibangun suatu agama itu atas kebersihan. Ini dalam arti makna yang lain kita sering mendengar an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Cuman ini menjadi tanda, bukan apa kebersihan seperti apa. Di sini yang dimaksud tentu adalah kebersihan batin, ya. Nah, ini hadis pertama. Jadi agama ini didirikan atas suatu kebersihan. Nadzafah itu hidup yang bersih. Jadi hidup yang higienis. Dalam hadis yang lain disebutkan, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, "Tanazzafu fa innal Islama nadzif." Berbersih-bersihlah kalian karena sesungguhnya Islam itu bersih. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, dan ini hadis yang paling sahih katanya Imam Tirmidzi. Miftahus sholati at-tuhuru. Adapun kunci pembuka sholat itu adalah bersuci. Artinya tidaklah sah orang yang sholat tanpa terlebih dulu bersuci. Ini kita sedang berbicara dua jenis ibadah, ya. Ada sholat, ada bersuci. Sampai disebutkan bahwa syarat bagi sahnya sholat adalah bersuci. Jadi ada dua macam istilah di dalam agama, ada syarat, ada rukun, ya. Syarat itu sesuatu yang kalau itu tidak ada, ya tidak menggugurkan, tidak mewajibkan kepada apa yang disyarati. Sebagai contoh, kalau ada orang wudu niat sholat tapi tidak sholat, wudu saja, sah wudunya, tidak apa-apa. Tapi kalau rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada maka amaliyah itu sendiri menjadi tidak sah. Sebagai contoh, Fatihah, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Tidak membaca surah Al-Fatihah satu rakaat, sholatnya batal. Harus kalau lupa, ya kalau lupa dia harus mengulang sholat. Apalagi tidak lupa gitu. Jadi itu bedanya syarat dengan rukun. Jadi kalau syarat itu di luar perkaranya, di luar amaliyahnya. Kalau rukun di dalam amaliyahnya. Ibaratnya kalau masjid itu syarat itu ya tiang-tiang ini, rukun ini tiang-tiang ini. Kalau tidak ada tiang ini masjid ini roboh. Gitu. Kalau syarat itu syarat adanya masjid ini harus ada lahan dulu kan gitu. Dan seterusnya. Tapi adanya lahan belum tentu adanya masjid kan gitu. Nah, maka bersuci ini adalah syarat bagi sholat. Dan pentingnya ini ya tidak terpisahkan dari adanya sholat itu sendiri. Makanya tidak bisa kita buru-buru langsung sholat, langsung nyelonong ke masjid. Harus dicek dulu apakah kita sudah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Di masjid itu, di masjid yang didirikan dengan takwa, itu terdapat orang-orang yang mencintai atau yang suka kepada bersuci. Dan Allah Subhanahu wa taala sangatlah suka, Allah cinta. Cintanya Allah ini ungkapan, ya, bukan berarti cintanya Allah itu seperti kita cinta kepada orang, emosi, bukan. Karena Allah itu tidak punya emosi. Tapi cintanya Allah ini ungkapan bahwa orang-orang yang dicintai itu didekatkan kepada Allah. Dibuat lebih mendekat dan dilindungi dan terus diawasi oleh Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Jadi luar biasa, Bu. Kalau dari sini saja, hadirin hadirat rahimakumullah, kita dengan bersuci saja itu sudah mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah. Seandainya umat Islam itu benar-benar
menseriusi, artinya melakukan secara serius, bersuci saja, dia sudah mendapatkan banyak sekali derajat-derajat pangkat keimanan. Karena mahabbah ini tidak gampang. Orang mendapatkan cintanya Allah, dan disebutkan oleh dalam ulama, ada ulama membedakan antara cintanya Allah dengan ridhonya Allah. Karena ada banyak istilah dalam agama ini yang penting kadang kita itu tidak tahu bedanya. Ada cintanya Allah, ada ridhonya Allah, ada rahmatnya Allah, ada pengampunannya Allah. Ini beda. Ada mahabbatullah, cintanya Allah. Ridhollah, ridhonya Allah. Rahmatullah, rahmatnya Allah. Maghfiratullah, pengampunannya Allah. Pengampunan bagi orang yang maksiat, rahmat itu bagi seluruh hambanya, lebih khusus lagi rahmat yang khusus namanya cinta. Kalau ridho itu ada yang mengatakan lebih tinggi dari cinta, ada yang mengatakan di bawahnya cinta. Cintanya Allah. Nah, soal seperti ini mungkin bukan pembahasannya. Tapi ini ayat ini kita tahu dalam surat At-Taubah ya, ayat 108. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Maaf ya, salah ya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, cuman menjadi pertanyaan, orang yang bersuci seperti apa yang dicintai? Apakah orang yang setiap saat wudu langsung otomatis dapat cintanya Allah? Tapi setidaknya itu tanda-tanda. Orang kalau sudah senang bersuci, coba bayangkan dia itu setiap waktunya tidak lepas dari wudu. Bahasanya tidak lepas dari wudu artinya setiap kali dia hadas, wudu lagi. Karena wudu ini berlaku sepanjang waktu selama tidak batal. Misalnya wudu dari subuh sampai masuk waktu duhur, asar, tidak keluar kotoran apapun, tidak ada yang membatalkan, tidak menyentuh lain jenis, tidak menyentuh istrinya ya atau pasangannya, tidak ada membatalkan. Itu tidak batal. Banyak dulu ulama itu ya sering sholat isya dengan sholat subuh dengan wudu di waktu isya. Antara lain yang terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Beliau itu disebutkan 40 tahun riyadohnya, tirakatnya. Ya kalau bisa ditiru oleh kita, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya angan-angan aja lah. Setidaknya nanti kita bisa lah, walaupun cuma 1 malam mungkin. Beliau itu 40 tahun riyadohnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu adalah salat subuh dengan wudu isya. Dan saya menemukan riwayat ini pada para sahabat dan para tabi'in. Ada yang sudah 40 tahun seperti itu riyadohnya tiap malam, berarti memang tidak tidur malam. Tidur dalam arti sampai membatalkan. Jadi dari sini saja kita sudah melihat bahwa orang yang suka bersuci, orang yang terus-menerus senang dalam keadaan suci, kira-kira terlintas enggak dalam pikirannya untuk melakukan maksiat? Atau dia akan punya kecenderungan untuk melakukan dosa-dosa besar? Insya Allah enggak. Insya Allah. Orang kalau ingat kepada wudhunya saja, itu sudah jadi penghalang. Sebagai contoh, dia mohon maaf, mau mencuri misalnya. Tapi ingat, saya punya wudhu. Malu saya dengan. Memang mencuri dosa-dosa besar tertentu itu tidak membatalkan wudhu, kecuali zina. Kalau zina jelas, bukan cuma wudhunya, tapi dia harus mandi. Karena itu iltiqaul hitanain, bertemunya dua kemaluan. Tapi dengan wudhu saja itu sudah menjadi satu benteng. Setidaknya ada satu satir ya, satu hijab antara dia dengan dosa-dosa besar. Seandainya orang ingat kepada wudhunya. Ada kisah bagaimana seorang pemuda yang sangat soleh pada zamannya katanya, tiap kali berwudhu itu nangis. Wudhunya saja dia bertaubat. Jadi sebenarnya jangankan sampai ke sholat, Bu. Seandainya wudhu saja kita sudah benar gitu ya, lahir batin,
kita sungguh-sungguh lahir batin. Nah, ini tentu menjadi pengingat bagi al-fakir, bagi saya, bagi kita semua. Bagaimana kita bisa terus lebih baik dalam wudhu. Jangan pernah merasa saya sudah tahu caranya wudhu lah, biasa kayak gitu, itu sudah gitu. Iya, kita tahu gerakannya, tapi belum tahu rahasianya. Nah, itu. Dalam hadis yang lain disebutkan at-tahuru, ya, bersuci, ya, nisful iman adalah separuh iman. Nah, ini Imam Al-Ghazali memberikan catatan, kalau bersuci saja dibilang separuh iman, kok kayaknya mahal sekali. Coba bayangkan, kalau iman ini berupa sebuah istana, terus kita bilang kita sudah menguasai separuhnya, ini kan besar sekali berarti, padahal baru bersuci. Maksudnya Imam Al-Ghazali katanya, maksudnya tathhirus sarair, maksudnya menyucikan hati. Nah, di sini Imam Al-Ghazali memberikan peringatan. Ada 4 tingkatan, tadi sudah disinggung oleh beliau Ustaz Bahrudin tadi sekilas. Ada 4 tingkatan bersuci. Ya. Al-martabatul ula, adapun tingkatan yang pertama, tathhirudz zahir anil ahdati wa anil akhbati wal fudulat, ya. Jadi menyucikan, tingkatan yang pertama menyucikan yang zahir ini, zahir ini. Jadi ini sepatut kenapa ada istilah ada zahir ada batin. Zahir itu yang dibilang zahir sesuatu yang tampak. Tapi bukan tampak bagi Allah, tidak. Tampak bagi manusia. Karena kalau bagi Allah tidak ada zahir, tidak ada batin, Bu. Semua itu kelihatan. Bahkan gerak-gerik hati kita yang paling kecil, suara-suara hati kita yang paling samar akan kelihatan dalam pandangan Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Zahir batin itu hanya bagi manusia. Bagi manusia kepada sesamanya. Yaitu zahir itu sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan itu artinya bisa dinilai oleh orang. Itulah yang zahir. Kalau yang batin tersembunyi. Yang batin itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa dinilai. Sebagai contoh, niat itu perkara batin. Tidak bisa orang menilai niatnya orang. Kamu tadi niatnya apa? Niat, maksud, pikiran itu perkara batin. Makanya yang zahir ini disucikan, artinya yang kelihatan dari penampilan kita. Ya kalau bahasanya menyucikan penampilan. Menyucikan apa yang zahir ini anil ahdas, dari hadas. Dan dari kotoran-kotoran serta kelebihan-kelebihan. Ya. Kelebihan ini seperti yang dimaksud fudulat atau fudulat ini al-fudulat, ya, itu semacam seperti kuku, ya, termasuk bulu-bulu yang lebih, ya. Nanti kalau ada yang tanya bagaimana hukumnya gondrong, itu fudulat itu, ya, itu lebih-lebih. Nah, tapi kalau kita tahu sebenarnya penampilan Rasulullah SAW sendiri itu sedikit panjang rambut beliau. Disebutkan bahwa kanjeng Nabi itu rambutnya sampai leher, ya, sampai di sini. Jadi cuman tidak sampai melebihi dari dari leher beliau. Jadi sampai di sini. Jadi Rasulullah itu rambutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi fudulat itu. Jadi menyucikan yang zahir ini dari hadas. Ada istilah hadas. Hadas itu sebenarnya apa? Hadas. Ya. Nanti kita belajar ya soal hadas itu. Hadas itu intinya sesuatu yang membuat tidak suci. Namun tidak mesti kotoran. Jadi dibedakan. Ada sesuatu yang kotor tapi suci. Seperti lumpur misalnya, tapi dia tidak tercampur dengan yang lain. Lumpur itu kotor, kita kena lumpur itu kotor, tapi belum tentu belum najis, itu tidak najis, itu suci. Sama kita kena debu begini kotor kena. Tapi ada sesuatu yang bersih, tidak kotor, tapi najis. Sebagai contoh kotoran bayi, kencingnya bayi yang belum makan atau yang masih murni menyusui. Ya, kira-kira di bawah usia 5 bulan ya. Itu mungkin kalau kita lihat sekilas bersih. Ini kalau di puskesmas di rumah sakit itu agak sulit, agak muskil karena ini suci, najis apa bersih apa gimana?
Karena kelihatannya bersih, padahal sebenarnya najis. Karena hati-hati kalau kita masuk rumah sakit. Cuman memang kalau rumah sakit khusus untuk si sakit memang mungkin ada pengecualian. Dia tidak perlu direpotkan dengan masker najis dan ini karena memang mungkin dalam situasi darurat ya. Misalnya orangnya berdarah seperti kena kecelakaan. Tapi kadang mohon maaf, petugas rumah sakit itu tidak ngerti fikih kadang ya. Wong ada darah mengalir begini, netes ke lantai, langsung dipel, suci katanya. Apa bersih sudah? Ya bersih tapi najis. Makanya kalau masuk ke rumah sakit itu ya, masuk ke puskesmas, hati-hati, lihat-lihat, jangan langsung pegang-pegang begini. Tanya dulu kepada bidannya, ini ada bekas darah enggak? Soalnya saya pernah lihat, ada waktu proses persalinan, ada darah menetes di bawah, itu cuma dipel begini, dipel. Ya bersih, tapi najis tetap. Kenapa? Karena tidak ada air mengalir. Karena syarat untuk membersihkan darah itu, najis itu adalah harus mengalirkan air. Jadi bersih saja tidak cukup dalam Islam, apalagi dibuat untuk sholat. Ya. Jadi kita harus tahu bedanya bersih sama suci. Terus tingkatan yang kedua adalah menyucikan anggota badan dari melakukan dosa-dosa anil jaraimi wal atham. Jaraim ini istilahnya adalah kriminal, dosa-dosa besar. Seperti membunuh, merampok, ya, berzina. Wal atham ini dosa-dosa, secara umum mungkin dosa-dosa kecil. Nah, ini menyucikan anggota badan itu artinya anggota badan kita dijaga dari hal-hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menyucikan hati dari akhlak yang tercela. Nah, ini ini tingkatan yang lebih tinggi karena sudah masuk ke ranah batin, yaitu menyucikan diri dari sifat-sifat yang tercela. Dan ini disebutkan nanti akan dibahas di jilid 3 dari kitab Ihya. Jadi tidak satu kitab dengan. Dan tingkatan yang keempat adalah menyucikan hati yang paling dalam, ya, menyucikan kolbu yang paling dalam yang disebut dengan sir dari sesuatu selain Allah. Artinya tidak terpengaruh oleh selain Allah. Nah, ini adalah sucinya kesuciannya para nabi dan para aulia, ya, para orang-orang wali Allah. Nah, dan bersuci menurut Imam Al-Ghazali di sini di setiap tingkatan itu memiliki satu pesan. Jadi kita tidak bisa tidak bisa meremehkan pentingnya salah satu dari sekurangnya 3 tingkatan tadi. Jadi yang wajib bagi kita itu wajib kita belajar itu adalah tadi menyucikan zahir, kemudian menyucikan anggota badan, dan yang ketiga menyucikan hati. Adapun menyucikan hati dari selain Allah ini tidak diwajibkan bagi kita, yang mungkin bagi kita tidak akan mampu kalau kita harus tidak ingat atau mungkin tidak terpengaruh lagi oleh keluarga, oleh kita yang hidup di alam seperti sekarang, ya. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang tertinggi. Yang ini tidak diwajibkan, tapi adalah suatu karunia kalau bisa diperoleh. Nah, jadi di sini dalam pengertian ini Imam Al-Ghazali ini memberikan tingkatan-tingkatan. Dan disebutkan tidaklah seseorang hamba wala yanalal abdu at-tabaqatal aliyah illa an yujawiza at-tabaqatas safilah. Dan orang ini tidak bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi itu kecuali dia melewati dulu tingkatan yang paling rendah. Jadi tidak bisa kita misalnya langsung ingin menyucikan hati. Lalu tangan kita aja masih kotor, kita masih sering hadas. Sebagai contoh misalnya, ini sangat berpengaruh karena memang menyucikan zahir, menyucikan anggota badan, sampai kemudian menyucikan hati, ini 3 tingkatan ini saling terkait.
Coba kita bisa merasakan kalau sedang seorang yang balik, seorang yang sudah balik, sudah bisa merasakan apa bedanya bersuci dengan dengan mandi besar, ya. Itu artinya sudah bisa mandi besar, sudah wajib mandi besar. Katakanlah dewasa, ya, sudah dewasa. Kemudian dia itu kena hadas. Hadas ini kan satu kejadian yang mengubah status orang dari awalnya suci menjadi tidak suci. Dia itu ihtilam, mimpi basah. Atau berkumpul dengan istrinya atau dengan pasangannya, melakukan hubungan badan, maka itu statusnya menjadi junub. Nah, istilah junub itu, kita tahu junub itu apa sebenarnya kan? Junub itu dari kata janabah. Janubah, dari kata janubah, artinya jauh. Orang yang sedang melakukan junub itu tanpa dia sadari sebenarnya, otomatis dia kan secara zahir dalam hadas. Dia itu seolah-olah dijauhkan dari dari ketenangan hati atau dalam kondisi hati yang lebih baik. Maka orang junub biasanya, orang junub itu akan merasakan kegelisahan. Ini survei saya ke beberapa orang gitu, secara kasar gitu ya, secara random, secara acak. Kalau orang sedang dalam keadaan junub, itu biasanya melakukan apa-apa malas sekali. Jadi dilanda rasa malas. Dan kalaupun melakukan sesuatu, itu rasa ya ogah-ogahan gitu, nggak begitu. Apalagi melakukan sholat sangat tidak layak. Jadi Allah SWT tidak berkenan kalau orang ini langsung melakukan ibadah sholat. Dia harus melalui satu proses penyucian yang utuh. Makanya wajib mandi besar. Mandi besar itu dengan cara yang kita ketahui adalah meratakan seluruh air, simpel sebenarnya. Cuman harus dalam air yang mengalir, ya. Tidak boleh air yang menggenang seperti mandi besar di kolam, itu tidak sah. Kecuali di sungai atau yang mengalir. Dia harus meratakan air dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Kenapa? Coba kalau kita pikir-pikir, misalnya dia itu cuman berwudu, masih banyak anggota-anggota badan dia yang tidak tersentuh, dan terutama kemaluannya. Padahal kemaluannya itu yang bikin dia junub kan gitu. Nah, di sini memang sangat masuk akal. Orang yang hadas besar, maka tebusannya atau penebusnya adalah mandi. Kalau orang hadas kecil, tebusannya adalah berwudu. Jadi tidak pantas dia akan menghadap kepada Allah. Makanya ada beberapa amalan ketika orang hadas besar itu tercegah langsung, tidak mungkin melakukan amalan itu. Pertama, sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran, tidak boleh. Kenapa? Bukan masalah anggota badan ini. Kalau kita memegang Al-Quran begini terus baca Al-Quran, ya karena kita tidak tahu, mungkin kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah tahu, hukumnya berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran tidaklah layak dibaca oleh mulut, oleh badan, oleh anggota badan yang masih memiliki hadas besar. Tidak sopan. Kenapa? Hatinya tidak bisa nyambung kepada isi Al-Quran. Jadi syarat untuk kita bisa membersihkan hati itu adalah membersihkan dulu dari dari dosa-dosa, membersihkan. Jadi syarat dari martabat yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang kedua. Syarat supaya kita bisa memperoleh keutamaan di dalam tingkatan yang kedua, yaitu membersihkan anggota badan dari dosa, itu adalah kita membersihkan dulu dari hadas dan kotoran. Jadi sebaiknya kita bertahap memang menaiki tangga-tangga seperti ini, dan kita
kalau tidak belajar ya dan tidak membiasakan ya. Ini Imam Al-Ghazali beringatkan, fala tazunna anna hadzal amr yudrak wa yunalu bil huwaina. Janganlah kita menyangka bahwa perkara seperti ini bisa diperoleh dengan gampang, dengan instan. Saya ingin membersihkan hati, tapi waktunya cuma 1 bulan, ya tidak bisa. Ada orang untuk belajar bisa ikhlas, artinya hatinya itu bersih semata-mata karena Allah, niatnya semata-mata. Itu 40 tahun, belum tentu ikhlas. Jadi paling sulit memang membersihkan hati. Kalau membersihkan anggota badan ini, artinya menyucikan anggota badan ini dari kebiasaan melakukan dosa, mungkin terapinya tidak selama membersihkan hati. Tapi tentu butuh terapi juga, butuh pembersihan, butuh penyucian. Mungkin bisa sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau sudah kebiasaan, menjadi kebiasaan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana cara mengobati orang yang kleptomania, orang yang suka mencuri. Jadi pergi ya ke pasar atau kanu, dia ngambil uang, ngambil begini. Tangannya itu usil. Itu kan penyakit. Tapi itu juga dosa. Dan kebiasaan klepto itu, kebiasaan itu harus disembuhkan, harus dicucikan. Nah, itu tentu tidak gampang. Jadi menyucikan diri dari perbuatan dosa saja itu butuh waktu. Nah, yang paling mungkin dalam waktu singkat yang bisa kita pelajari dan kita biasakan adalah terbiasa lebih dulu menyucikan diri dari hadas dan dari kotoran-kotoran. Ya. Termasuk dari fudulat ini, seperti ya fudulat ini kelebihan-kelebihannya seperti kuku, ya termasuk mungkin ya kalau yang dicontohkan seperti kuku sama rambut ya. Jadi itu. Ini jadi tingkatan-tingkatan di dalam. Maka katanya Imam Ghazali, barang siapa itu dia tidak melihat kepada perbedaan tingkatan-tingkatan ini, maka dia tidak akan memahami tingkatan bersuci itu kecuali tingkatan yang terakhir, yaitu bersuci, yaitu membersihkan anggota badannya saja dari hadas dan dari kotoran. Ya. Jadi intinya kesimpulannya itu yang pertama, ada hubungan antara yang zahir dan yang batin. Kalau kita rajin menyucikan yang zahir, maka pasti ada pengaruhnya juga kepada penyucian yang batin. Adapun orang yang langsung ingin menyucikan batinnya tanpa melalui proses penyucian secara zahir, maka dia tidak akan sampai bisa melakukannya. Kemudian di sini ada satu catatan, atau lebih tepatnya kritikan Imam Al-Ghazali terhadap orang yang kadang berdalih atau mengambil dalil dari perbuatannya orang-orang dulu terkait dengan masalah bersuci seperti ini. Bukannya dulu di awal-awal Islam katanya, itu para sahabat itu biasa bersuci tidak begitu detail ya, rigid di dalam bersuci, langsung bisa sholat. Dulu contohnya ada sahabat namanya Abu Hurairah yang kita kenal banyak meriwayatkan hadis, dan beliau ini termasuk sahabat yang miskin, namanya kelompok Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu kelompok sahabat yang hidup tidak punya rumah karena saking miskinnya, itu tinggal di Masjid Nabawi itu, dan terkenal pakaiannya kumuh atau lusuh, lebih tepatnya bukan kumuh tapi lusuh. Pakaiannya itu jelek, Pak. Pakaiannya itu bukan compang-camping tapi lusuh ya, karena memang tidak punya apa-apa yang lagi mau dipakai. Konon mereka inilah cikal bakal pendahulu dari para sufi kan. Nah, ini kritiknya Imam Ghazali terhadap para sufi yang kadang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebersihan secara lahir. Sebagai contoh, ada orang, mohon maaf, kadang datang ke masjid tidak toleh-toleh kanan kiri, langsung zikir, langsung sholat, khusyuk sekali. Tapi begitu mendekat orang itu langsung begini. Kenapa? Karena dia tidak membersihkan diri.
Bahkan kita sering melihat ada orang-orang pengamal ajaran-ajaran mungkin kebatinan atau apa, yang kadang ya, tidak semuanya, yang kadang tidak memperhatikan penampilan lahir. Jadi inginnya itu saya sudah khusyuk, pokoknya kadang rambut sampai begini sampai tidak terpelihara dengan baik, dan bahkan ya menimbulkan bau yang tidak sedap. Lalu bagaimana? Apakah seperti itu ajaran Islam? Nah, di sini ada catatan dari Imam Ghazali, bukan seperti itu. Karena mereka tidak bisa berdalil kepada perilaku sahabat. Dulu ada sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan seperti ini. Terus sahabat itu kalau makan makanan yang berlemak, jadi katanya kunna na'kulu syiwa fatuqamus shalah. Kami itu kalau makan makanan berlemak lah, semacam yang ada, kalau katanya orang Madura, pelepnya gitu, ada berlemaknya gitu kan, ada sedikit bau begitu. Kemudian iqamah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka fanudkhilu asabi'ana fil hasab. Sahabat itu cuman memasukkan tangannya itu ke kerikil-kerikil itu. Tsumma nufarriquha biturab wa nukabbir. Kemudian cuman dibasuh dengan dan langsung takbir. Ini kebiasaan sahabat. Bahkan yang luar biasa sebenarnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pernah berwudu itu di gentong atau semacam tempat airnya orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Jadi Kristen zaman dulu tuh. Nah, itu Sayyidina Umar langsung memakai air gitu. Nah, saya tidak tahu riwayat aslinya bagaimana, tapi para sahabat itu dulu biasa seperti itu. Nah, ini kata Imam Ghazali tidak bisa dijadikan dalil bahwa para sahabat itu gegabah ceroboh di dalam kebersihan. Memang zaman itu belum ada teknologi seperti sekarang. Bahkan ada dawuh seorang ulama mengatakan piring ya dengan alat-alat makan yang lain itu semua adalah bid'ah kan. Ya memang bid'ah itu karena tidak ada di zaman Nabi SAW. Sehingga para sahabat itu dulu kalau makan ya biasa makan di bawah begitu ya. Bisa makan ya mungkin kalau ukuran orang sekarang tidak bersih. Nah, terus yang nomor dua juga karena itu di negeri Arab. Di negeri Arab itu memang tidak seperti negeri kita. Itu biasanya berdebu ya. Jadi kalau di negeri kita ini kan macam-macam, becek ya, negeri tropis ya biasa. Kemudian sahabat itu juga sering sholat itu di atas sandalnya. Nah, cuman ini dengan catatan lagi, jangan dijadikan dalil. Wah, ternyata ada dalilnya bahwa sholat di sandal itu lebih afdol. Kenapa? Karena sebenarnya perilaku sahabat itu menggambarkan kondisi saat itu. Kalau di Mekah sana atau di Timur Tengah, secara umum mungkin orang berjalan di atas padang pasir atau tanah itu tidak kotor. Tapi beda dengan di sini. Kalau di sini sholat dengan sandal ya tidak sah, Pak. Kenapa? Karena sandal kita itu pasti akan bersentuhan dengan barang-barang najis di jalan itu. Ya meski tidak bisa dipastikan juga, tapi lebih banyaknya seperti itu. Dan juga sahabat itu dulu biasanya jalan itu telanjang kaki, tidak pakai sandal, itu biasa. Para sufi zaman dulu seperti itu. Tapi ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena bisa jadi ya hal-hal seperti ini, pertama karena mereka itu sudah tahu hukumnya dan itu tidak najis ya. Kemudian yang kedua karena mereka itu sangat memperhatikan kesucian batin. Jadi perhatiannya itu sudah pada kesucian batin. Adapun urusan-urusan yang zahir ini sudah selesai menurut mereka, sudah biasa diamalkan. Nah, hal-hal seperti kelengkapan seperti kalau minum harus pakai gelas, kalau bersuci harus pakai cebok, itu cuma masalah teknologi. Itu cuma alat-alat saja katanya Mas Zali. Jangan dijadikan dalil harus menjadi satu kewajiban agama. Ya. Ini sudah tanya. Tanya jawabnya. Tanya jawabnya nanti.
sekaligus tanya jawab terkait dengan bersuci. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin muslimin muslimat, sejenak kita lanjutkan sesi tanya jawab mengenai bersuci. Namun sebelum tanya jawab, sekilas tadi beliau menjelaskan bahwa Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 tingkatan dalam bersuci. Yang pertama yaitu mensucikan diri dari hadas ataupun dari najis. Yang kedua yaitu mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan yang keji, mencuri dan kriminal ataupun yang lain sebagainya. Tingkatan yang ketiga yaitu mensucikan hati kita dari penyakit-penyakit hati atau perbuatan akhlak yang jelek. Maka tingkatan yang keempat yaitu mensucikan hati yang paling dalam atau sir atau batin kita, sehingga kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi intisari dari kajian kita malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dari bapak-bapak 1 pertanyaan dan ibu-ibu 1 pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh bagaimana atau apakah mengenai air bekas kita butuh dan seandainya kita akan bersihkan atau tak harus Air bekas. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama bisa diulang. Apakah mengandung najis bekas kita butuh dan bagaimana kalau kita akan bersihkan air bekas itu? Bekas berwudu, air bekas berwudu. Bila kita berwudu Iya. Terima kasih. Pak, saya langsung. Ibu muslimat sekalian. Kasih mic. Ada. Iya, di sini. Nggak ada yang wireless. Enak bikin yang wireless. Nggak ada yang wireless. Buat yang muslimat. Ada. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengenai air yang menjadi bekas atau air mustakmal seperti air bekas wudu ya. Jadi yang dimaksud air mustakmal itu artinya air yang sudah dipakai untuk bersuci atau keperluan yang lain ya, seperti minum ya. Artinya sudah ada persentuhan dengan badan kita ya. Maka itu air itu disebutkan suci tapi tidak menyucikan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mengikuti mazhab Syafi'i artinya pendapat yang diikuti oleh mayoritas oleh ulama Syafi'i ya di sini. Di Indonesia kan mayoritas mazhab Syafi'i. Itu air seperti itu suci tapi tidak menyucikan. Nah, ini tergantung. Jadi kalau apakah air mustakmal itu mengandung najis? Tidak mesti. Jadi makanya kita harus melihat, kalau misalnya air bekas wudu, kita misalnya pakai keran atau pakai shower begini ya. Kemudian kita berwudu, maka bekasnya ini tergantung apakah di badan kita ketika kita berwudu itu ada najis. Kalau ada najis, maka bekasnya ini mengandung najis. Ya, seperti contohnya
bukan berwudu tapi beristinja, ya. Seperti air yang dipakai untuk membasuh air kencing. Maka air yang saat itu juga, yang saat itu bercampur dengan air kencing, itu adalah air najis. Tapi kalau tidak ada najis, hanya membersihkan kotoran seperti misalnya kotoran muka, keringat dan seterusnya, karena sifatnya itu hanya membersihkan kotoran, maka tidak najis air bekas percikannya itu. Namun air bekas percikan itu tidak bisa dipakai kembali untuk berwudu, kecuali dia ada di tempat yang besar, yang sekiranya seandainya percikannya ini mengalir ke tempat tersebut. Misalnya kita berwudu di bak mandi yang besar, kemudian berwudunya itu ke dalam air itu, airnya kan masuk kembali ke air itu bisa dipakai selama bak mandinya itu mengalir, ya, ada tambahan air terus, jadi tidak menggenang. Dan selama bak mandinya itu besar, lebih dari 2 gula. Tapi kalau kecil, Pak, kalau kecil tidak cukup, tidak sah. Berwudu lagi dengan air yang itu tidak sah. Jadi sebaiknya kalau air mustakmal itu memang jangan kita pakai, kita kembalikan lagi ke tempat wudu yang asal. Kita keluarkan saja, kita alirkan ke lantai. Kemudian yang kedua, kita juga harus hati-hati dengan percikan najis. Kalau percikan najis seperti percikan kencing, itu yang banyak orang katanya nanti diadab, ya, di kuburan itu gara-gara itu. Jadi ini sanksinya orang yang sering enteng di dalam membersihkan air kencing itu. Percikannya melebar kemana-mana. Ini nanti di alam kubur itu dia akan disiksa gara-gara itu. Apalagi sampai dibawa sholat. Jadi kita harus hati-hati kalau percikan najis. Najis yang paling sering memercik ini ya kencing. Kadang kita tanpa sengaja kena kepada kain kita, maka itu najis. Adapun air seperti air maninya laki-laki dan perempuan, air sperma, air mani, ya, itu tidak najis. Walaupun memercik juga itu, tapi tidak najis. Jadi kalau ada orang kena air mani bawa sholat, mau maninya sendiri atau maninya orang, bawa sholat, tidak najis. Namun tentu kalau pakai ukuran tadi kotor dan kita malu kepada Allah membawa air seperti itu. Nah itu. Jadi kalau air mustakmal atau air yang sudah terpakai, sudah dipakai untuk bersuci, itu tidak najis, kecuali dia itu mengalirkan barang yang najis juga. Misalnya adanya, misalnya mohon maaf, ada kotoran ayam atau kotoran apa, misalnya kotoran kucing misalnya di baju kita pakai. Lah ini bekas untuk membersihkan, ini najis masih. Dibasuh. Nah, kalau sudah bersih dibasuh lagi yang kedua kalinya tidak najis. Mustakmal. Kemudian ya tadi ada pertanyaan bagus dari muslimat mengenai haid. Haid itu sama seperti junub, ya. Itu hadas besar. Sehingga untuk bisa membersihkan diri dari haid atau darah kotor, itu seorang perempuan harus mandi sama seperti junub. Jadi kalau laki-laki ya junub dan perempuan junub juga. Tapi kalau perempuan ada tambahan satu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu haid, nifas dan berbagai macam darah kotor lainnya. Itu maka ketika mengalami darah itu ada beberapa hal yang tercegah yang jelas. Yang pertama, dia tidak boleh melakukan sholat. Orang yang haid itu tidak boleh melakukan sholat. Kemudian dia juga tidak boleh membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan tangan. Jadi disentuh Al-Qurannya tidak boleh. Kalau orang haid itu boleh hanya dalam satu pengecualian membaca Al-Quran dengan niat membaca dzikir. Misalnya baca Al-Fatihah buat dzikir-dzikir supaya tidak hilang ingatannya gitu, ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau membaca Al-Quran diniatkan membaca Al-Quran tidak boleh. Kalau membaca sholawat tidak apa-apa.
Orang haid itu tidak apa-apa baca sholawat, baca zikir tidak apa-apa, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tasbih ya. Kemudian orang haid itu juga tidak boleh berkumpul dengan suaminya di tempat kemaluannya, tidak boleh. Adapun di selain kemaluannya itu ada yang membolehkan. Itu di luar area. Itu orang haid ya. Jadi banyak memang pantangan-pantangannya banyak. Maka walaupun dia berwudu berkali-kali pun dia tidak akan menggugurkan status kehaidannya. Kenapa? Karena haidnya itu hanya bisa ketika dia sudah bersih dan darah itu sudah berhenti, baru ditutup dengan mandi. Kalaupun wudu itu sifatnya hanya sunnah, tapi tidak bisa menghilangkan status. Artinya tetap tidak boleh sholat, tidak boleh dia wudunya itu sama kayak wudunya orang junub. Bagaimana wudunya orang yang junub? Artinya hadas besar ya, karena keluar air mani itu. Dia itu wudunya sifatnya sunnah saja, tapi tidak menggugurkan kejunubannya, tidak memadai. Jadi kalau orang junub memang sunnah berwudu, apalagi katanya kalau orang mau melakukan berkumpul kembali dengan istrinya, hendaknya dia itu berwudu terlebih dulu, ya, barulah kemudian melakukan kembali. Itu disunahkan saja, tapi tidak kemudian dia menjadi suci dan boleh sholat saat itu juga. Ya, dan ini. Mungkin maksudnya untuk mendapatkan keutamaan wudu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau mendapatkan keutamaan wudu karena ingin selalu ingat kepada Allah, ingin selalu merasa dekat kepada Allah, berwudu terus walaupun haid, tidak apa-apa. Tapi itu tidak wajib dan tidak menggugurkan kehaidannya. Tetap walaupun berwudu berkali-kali, mau 100 kali sekalipun, karena dia masih dalam status punya darah itu, maka tidak bisa tetap melakukan sholat, membaca Al-Quran seperti selayaknya membaca Al-Quran ya, dengan memegang begini, dengan memegang mushaf dan begitu juga tercegah untuk bisa melakukan puasa Ramadan ya, orang haid itu ya. Cuman mohon diketahui bahwa orang yang melakukan haid itu wajib mengqadha puasanya, mengulang kembali puasanya, tapi kalau sholatnya tidak wajib. Jadi walaupun haid sampai berapa hari tidak wajib sholat, tidak, karena itu memang rutinitas seorang perempuan kan begitu. Tapi kalau orang junub terus tidak sholat, wajib mengqadha. Karena kalau junub itu tetap ada di dalam hukum waktu ya. Karena junub itu bisa dihilangkan saat itu juga, tidak terus menerus sama seperti haid. Ya, seperti itu. Kalau junub belum, ini ada pertanyaan. Kalau junub tapi masuk waktu sholat, ya. belum sholat, tapi kedatangan junub, maka harus ulang yang ini. Kalau junub belum gimana Sat? Coba enggak apa-apa. Ilmu. Ini jadi kan ada yang sudah masuk waktu sholat, Ya. Dia belum keturutan sholat, keturutan penyisiran keduluan Junub. tamu. Berarti kan harus ulang ini atau kan harus ulang? Haid ya, haid. Oh, kalau haid ya. Jadi kalau dia sudah masuk waktu sholat terus kedua dengan haid, saat itu belum sholat. Jadi misalnya sudah zuhur, atau haidnya zuhur. Kalau haidnya sebelum zuhur kan tidak wajib sholat. Iya, kalau haidnya sebelum zuhur dia tidak wajib sholat zuhur. Ya kalau haidnya sudah masuk waktu zuhur ya, iya mengqadha. Satu sholat itu saja, tapi satu sholat itu saja. Itu sama kayak orang yang junub terus ya terhalang, tidak bisa mandi dan seterusnya, terus tayammum ya, tapi kalau tayammum begitu ada air dia wajib mengqadha kalau memang saat itu masih ada waktu sholat ya. Tapi kalau tidak ada waktu sholat ya sudah habis ya, wajib mengqadha. Intinya kalau soal mengqadha ini nanti saya akan coba telusuri lagi, takutnya saya salah.
Jadi kalau soal orang yang kedatangan haid sudah masuk waktu sholat, ini pertanyaannya ya. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang misalnya dia haidnya jam 2 siang, padahal itu sudah masuk waktu zuhur. Apakah sholat itu wajib dia qadha? Kalau asarnya dia kan sudah masuk waktu haidnya, sudah haid. Ya. Tapi kalau junub kemudian dia tidak sholat, dia wajib mengqadha. Karena junub itu bisa dihilangkan saat itu juga. Orang junub langsung bisa mandi saat itu juga. Jadi kalau dia menunda mandinya itu karena itu teledor, itu artinya dia berdosa kalau sampai meninggalkan sholat. Ada lagi, sebetulnya muslimat ada. Oh ini satu lah muslimat terakhir. Oh ini satu. Ya maksimal mungkin 10 menit lagi ya, karena kami ada acara. Yang mengatakan kalau orang Kristen itu haram makan, karena kalau orang Kristen itu bagaimana? Terus yang kedua tadi ada sedikit penjelasan itu tentang tentang apa enggak jelas. Wah ini ruwet ini kalau sudah pikir darah ini masalah darah ini. Kalau dalam bab ilmu enggak ada masalah. Maksudnya begini katanya Pak Ustaz, sudah berhubungan ya, belum mandi Ya. keturunan subuh belum sholat katanya. Terus gimana hukumnya? Belum mandi, belum sholat. Iya, sudah berhubungan, habis berhubungan masuk sholat subuh. Habis hubungan itu baiknya langsung mandi atau Apalagi? ditunda. Kalau ditunda kan rawan subuhnya hilang. Kan barusan Ustaz bilang kalau teledor tidak langsung mandi langsung sholat kan tetap resikonya sendiri maksudnya. Tidak langsung sholat. Iya. Kalau masalah Kalau sampai tidak melaksanakan. tidak melaksanakan sholat kan tetap dosa. Iya. Kan tidak bisa dikodok kalau subuh kan. Qadha, wajib qadha. Tetap dikodok. Wajib, iya. Ada punya mohon penjelasan katanya. Jadi, oh ya sekalian. Jadi kalau ini ada kasus kalau misalnya ada orang yang junub ya karena berkumpul ya. Kemudian dia itu sampai datang waktu subuh. Tidak cepat mandi sampai waktu subuh, masuk waktu subuh. Selama waktu subuh masih ada, dia tetap wajib mandi saat itu juga. Tapi kalau dia tidur terus teledor, maka begitu habis waktu subuh sampai terbit matahari, maka dia berarti wajib mengqadha. Tapi dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan berdosa. Jadi begitu juga ini kalau terkait dengan masalah janabah atau junub ya. Kalau misalnya dia itu junub sebelum subuh junub, tapi dia itu berpuasa, puasa Senin Kemis lah misalnya, puasa wajib lebih nanti Ramadan ini. Terus masuk waktu subuh, itu sah puasanya. Walaupun dia dalam keadaan hadas besar, tapi dia wajib mandi, tapi puasanya sah. Tapi kalau junubnya setelah masuk waktu subuh, ya nggak sah puasanya. Jadi kan bisa dipahami. Ya ini kawan masa apa? Jangan sampai kelewat subuh lah pokoknya. Jadi kalau junub dalam masuk waktu subuh, selama masih ada sisa waktu subuh, dia wajib mandi tetap. Tapi yang salah kalau dia tidur lagi terus tidak subuhan sudah tidak mandi lagi. Nah ini. Nah, ya kadang teledornya di situ kan, dari saking keasikannya. Nah, jadi makanya kalau sudah mau subuh jangan kelon-kelonan lagi. Segera angkat tirai gitu. Segera angkat selimut, langsung sholat gitu. Lebih baiknya
sebelum tahajudan ya sudah mandi kan gitu. Ya, ada. Oh ya, mengenai istihadah itu bedakan dengan haid ya. Nah, istihadah itu tidak sama seperti haid ya. Ada orang yang istihadah tetap wajib sholat. Nah, beda darahnya saja beda. Dan saya soal ini tidak bisa terlalu detail, harus mendatangkan narasumber ya. Tapi intinya orang istihadah itu cuman wajib bersuci, membersihkan. Jadi katanya ya disumpat lah intinya. Ya itu, tapi beda dengan haid. Jadi kalau istihadah jangan alasan tidak sholat terus ya. Karena istihadah itu apa? Itu yang jelas tidak sama dengan darah haid ya. Hukumnya tidak sama. Jadi kalau orang dari istihadah saat dia masuk untuk sholat itu harus dibersihkan, harus bersuci, dan itu sholat, itu sholat. Tapi kalau sampai mengeluarkan darah, sholatnya tidak sah. Itu aja ya. Enggak sih. Oh iya, mengenai hukum menyentuh. Ya, jangankan bersalaman, menyentuh saja. Jadi pertama bersentuhan dengan lain jenis itu secara umumnya. Bersentuhan dengan lain jenis itu membatalkan wudhu, yang jelas ya, membatalkan wudhu dan hadas kecil, tapi hadas kecil. Selama yang bersentuhan itu bukan kelamin, tapi kecuali orang yang disebut lain jenis itu adalah orang-orang yang diharamkan kita untuk menikahinya, yang disebut dengan mahram. Siapa orang yang diharamkan kita menikahinya? Yaitu kedua ibu ya, nenek, bibi langsung, bukan bibi sepupu. Jadi bibi ya, paman ya kalau bagi perempuan, ponaan langsung, putri sendiri ya, dan seterusnya. Maka orang-orang ini ada di dalam golongan mahram atau lingkaran kita yang paling inti gitu, itu yang diharapkan. Maka menyentuh orang-orang ini ya tidak membatalkan wudhu, tapi bisa berdosa. Kenapa kok bisa berdosa? Bapak nyentuh anaknya syahwat, nyentuh putrinya tapi syahwat, libidonya, nafsu seksualnya naik, libidonya naik, berdosa. Anak nyentuh ibunya, tapi ibunya cantik sekali. Anaknya sudah besar juga, ya. Dia sentuh ibunya, syahwat, tidak batal wudhunya, tapi berdosa. Kenapa? Karena memang ada keterangan bahwa walaupun kepada sesama mahram kita tidak boleh berkhulwat. Kenapa? Ya setan, Pak. Setan itu canggih ya. Licik setan itu. Jadi walaupun dengan paman misalnya, mahram berduaan sangat rawan, tidak boleh. Kalau berkhulwat tidak boleh, walaupun dengan mahram. Cuman kalau kira-kira aman dari fitnah, tidak apa-apa. Misalnya seorang putri yang masih kecil dengan bapaknya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau putrinya sudah besar, bapaknya masih segar juga, ditakutkan. Nah ini, jadi bukan sekadar masalah persentuhan, tapi ini masalah interaksi pergaulan.
Dan di masyarakat kita ini banyak yang teledor dan bahkan kadang ya melampaui batas soal ini. Kadang kepada yang mahram juga sangat longgar, apalagi kepada yang bukan mahram. Maka bisa dibayangkan kalau hari raya itu bukan cuma melebur dosa, tapi juga menambah dosa baru. Iya. Kadang kita sangat longgar. Kalau saya tidak setuju. Misalnya kepada calon mertua, itu masih calon. Itu tidak boleh kita bersalaman. Bersentuhan saja membatalkan wudu. Kalau bersalaman bagaimana? Ya. Nah, walaupun tujuannya baik, silaturahim memang baik. Tapi kalau silaturahim kan tidak harus dengan bersentuhan. Bisa cukup dari jauh. Nah. Kemudian kalau kepada orang-orang yang tidak menimbulkan syahwat, misalnya kepada anak kecil, tapi ini anak kecil untuk zaman sekarang juga bisa menimbulkan syahwat bagi orang-orang yang punya kecenderungan seperti itu. Itu kalau di bawah usia balik ya itu tidak membatalkan. Jadi bersentuhannya kita dengan misalnya si adik itu ya tidak batal, saya sama dia tidak batal karena dia masih kecil atau masih bayi lah misalnya. Tapi kalau dia sudah akil balik, sudah balik dan sudah masuk usia balik, tidak boleh. Bersentuhan itu membatalkan. Nah, soal dosa itu soal masalah adanya syahwat itu tadi. Jadi hendaknya ya masalah syahwat ini jangan dianggap enteng, karena terkadang ada perbuatan yang boleh menurut hukum boleh, menurut hukum syariat boleh, tapi menurut akhlak itu tercela. Seperti tadi berduaan dengan mahramnya bisa saja gitu. Jadi boleh. Jadi itu masalah tentang yang kebiasaan di masyarakat yang mungkin baiknya kita sambil mengingatkan bagaimana agar kita itu tidak membiasakan hal seperti itu. Kalau kepada mertua itu sudah menjadi mahram selama masih menikah dengan ininya. Tapi kalau dengan istrinya sudah cerai, Pak, mertua ini selamanya tetap mahram. Ini. Meskipun cerai, meskipun meninggal, mertua itu sampai akhir hayat tidak bisa dinikahi. Tapi kalau istri ini kenapa tidak mahram? Karena walaupun sudah dinikahi, dia asalnya itu dia bukan keluarga kita. Maksudnya bukan mahram kita gitu loh. Ya, asalnya dia itu. Jadi tetap kembali ke hukum asalnya itu. Walaupun dia sudah dinikahi, tetap dia itu bukan sepenuhnya milik kita, karena masih ada kemungkinan dia itu akan cerai atau apa gitu. Dia itu bisa dicerai dan seterusnya. Jadi makanya kepada istri tetap membatalkan wudu. Walaupun kita boleh berkumpul dengan istri, berduaan boleh, sangat boleh. Tapi membatalkan wudu gitu. Nah, ini ya memang seperti itu sudah aturannya gitu. Ya supaya kita bisa mengetahui ya. Terus juga saya kira hati-hati, perlu hati-hati. Kita kalau wudu itu hati-hati juga ketika menyentuh kemaluan, itu hati-hati ketika membersihkan. Karena terkadang kalau di kamar mandi kadang tidak sengaja menyenggol anggota kemaluan itu sudah bisa batal wudunya. Ya. Tapi kadang tangan kita ini kadang bisa jadi gegabah lah gitu ya, sehingga ini mudah untuk jatuh kepada hadas. Ya, mungkin kita bisa bertahap ya mengkaji masalah seperti ini, dan insya Allah seiring kesempatan kita akan melanjutkan dengan kajian yang ini, karena ada 2 rangkaian insya Allah kita akan mengkaji mengenai rahasia bersuci dan rahasia sholat ya. Mengenai rahasia bersuci kita masih belum masuk ke ke masing-masing dari amalannya, ibadah utamanya yaitu wudu ya, mandi ya. Dua itu, wudu dan mandi. Kemudian juga ada tayamum, tapi tayamum ini jarang untuk zaman sekarang kecuali saat-saat tertentu saja. Demikian, mari kita tutup dengan pembacaan sholawat tibbil qulub. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار